Dadah kemana? Pulang kan dijenguk sama bunda dulu. Kan janjinya dijenguk dulu kan. Kenapa inget sawah? Ingat baik. Yang aku udah pulang. Kenapa pulang di sini dulu? Enggak si Salwa. Berikanlah kebaikan kepada Kiki, berikanlah ketenangan jiwa kepada Oke teman-teman, dan Kiki itu mukanya udah kelihatan muka ngambek, muka sedih karena gak diizinin pulang. Ini ada nih, gak diizinin pulang, gak diizinkan pulang ya, jadi mukanya muka sedih. Jadi bingung ya gimana kita caranya nanti pulang. Baru datang aja dia udah bawa tas, dia gendong-gendong tas, terus loncat-loncat mau pulang. Jadi apa yang kita ikhtiari sampai di hari ini tuh ya perlu kita syukuri ya Bun. Cuman kan kita punya target pengobatan itu kan bukan hanya sampai ke titik ini. Manusia sehat dikatakan sehat lahir batin itu kan konsistensi dan istiqomah itu yang paling penting kan gitu. Gitu. Jadi kita punya Mbak Kiki ini Masya Allah luar biasa perubahannya. Bilang Alhamdulillah dong sama Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan Kiki kesehatan dan kondisi yang lebih baik. Amin. Nah, dan mudah-mudahan diberikan sifat istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu konsisten. Nah, secara teori, secara metodologis, pengalaman yang sudah-sudah, orang itu dikatakan konsisten dalam perubahan, konsisten menjadi baik itu minimal 3 bulan. Begitu. Itu teori ya. Jadi kadang-kadang kan perubahan itu terjadi, oh iya saya pengen pulang, saya menunjukkan baik gitu kan. Nah padahal tekanan-tekanan kan belum datang. Tekanan itu kan misalkan satu keinginan yang tidak dipenuhi, itu kan menjadi tekanan dalam pikiran kan. Nah itu mampu nggak mengendalikan? Contoh hari ini Mbak Kiki. Mbak Kiki hari ini kan pingin banget pulang, kangen, inget anak begitu. Itu fitrah, bagus, justru harus inget anak. Nah cuman kan ada cara supaya bagaimana ketemu anak, kan nggak harus dengan harus pulang, misalkan seperti itu. Keinginan kan keinginannya terpenuhi, tapi proses yang di sini dijalani. Kemarin lihat kan Mas Lutfi yang pulang, yang kita anterin pulang, yang ngasih syukuran kita makan tongseng kambing, yang ngasih sambutan berdiri itu loh. Ingat kan? Makan tongseng. Yang mudah-mudahan teman-teman di sini sehat semua. Begitu. Pak Usman yang dari Pasuruan kita anterin pulang. Jadi kemarin kita ini antar Bun sampai ke mana? Ke Pasuruan sampai ke Semarang, ke Weleri, karena dulu yang jemput saya sendiri. Jadi alhamdulillah keluarganya kan sudah terbangun sangat baik dengan kami dan sudah lama di sini. Mas Lutfi itu hampir setahun berapa ya? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Pak Usman setahun persis. Dengan kondisi yang dulu lebih ekstrim lah. Alhamdulillah sekarang pada titik stabil dan sudah lebih dari 3 bulan stabilnya itu. Dan kami yakin dengan ikhtiar yang kita lakukan mudah-mudahan Allah berikan tetap sifat yang istiqomah di rumah. Karena hal seperti ini, kita katakan kondisi seperti ini kan rentan kembali. Dan muter-muter aja itu kondisinya, nanti gitu lagi, nggak selesai. Nah kita kan dengan pengalaman sudah-sudah itu pengennya ya ketika berobat ini sampai tuntas. Kalau nanti prosesnya kamu lagi ya itu lagi prosesnya kamu lagi. Nah, kita sampaikan ke Mbak Kiki dan semua yang ada di sini, semuanya pasti pulang. Pulangnya itu kan ada 2 Mbak Kiki, pulang ke keluarga dan pulang kemana Bun? Pulang ke rahmatullah. Nah, kita kan harus punya bekal semuanya, baik pulang ke rahmatullah maupun bekal pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu apa sih bekalnya? Kita bisa mandiri. Bagi kan sudah punya anak, nah, berlatih tanggung jawab. Nah, misalkan nanti kan kita sepakati sama Bunda ini ke depannya setelah pulang mau gimana nih Bun kan begitu. Apa mau dijadiin artis? Mau dagang katanya, mau dagang sebelah. Nah, itu lebih kalau saran kami
Jangan jadi artis. Banyak yang jadi artis sakit juga. Mending jualan seblak aja Mending ya. sederhana, hidup itu sederhana saja. Nggak usah rumit-rumit. Dapat rezeki syukuri, dapat rezeki syukuri. Karena kalau nggak punya kegiatan yang produktif nanti jadi beban orang lain. Nah, ini kan nggak enak kan? Kayak di sini. Kondisinya kan semuanya tersedia. Dan nanti dilatih. Chefnya sudah datang, Bun. Sebenarnya kalau nanti Bunda mau, ini sudah ketemu chef belum? Nah, rencana bulan apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat kita mau bikin bakso. Bener-bener diajarin bakso yang enak dan murah. Nah, nanti kalau udah bisa kan bisa, Bun, saya mau jualan seblak plus bakso. Nah, kan enak, sudah pulang dari sini punya keahlian, bisa mandiri, bisa ngasuh anak-anak, begitu kan. Di situ harus dilatih, begitu. Nah, kita kan punya kemarin beberapa syarat kepulangan. Ini makanya diingat-ingat satu, sholatnya jadi kebutuhan. Masya Allah kata tadi Mbak Rahmat dan Mbak Tia, bagus. Bahkan sering ngajakin teman-temannya, Bun. Kecuali satu, sholat subuh. Sholat apa? Subuh. Kenapa tuh kalau subuh? Saya tanya banyak ya. Iya. Nggak suka bangun apa gimana? Minta dibangunin. Hah? Dibangunin marah-marah ya tadi. Dibangunin? Tapi padahal kebalikan kalau di rumah malah subuh dia yang rajin loh. Tapi bagus pertama datang awal langsung inget anak. Masya Allah, Masya Allah. Pertama datang pengen ke si Wawa gitu. Itu kita Bun. Ini kan kita melatih ya, melatih. Ya ini secara pengalaman kami ya. Stresor atau tekanan itu kan yang membuat mereka jadi seperti ini kan. Nah, salah satunya ini kan keinginan kemudian nanti biasanya kita akomodir. Entah misalkan si anaknya yang datang ke sini. Kan itu solusi supaya dia keinginannya terpenuhi, tapi kita nggak penuhin semua begitu loh. Karena kita ada proses-proses lain yang memang pengen kita tuntaskan. Sayang kalau kita nggak tuntaskan di sini. Gitu. Jadi yang kedua obatnya ini masih berapa Mbak Rahmat? Iya. Ada berapa jenis? Tiga ya. Sama kayak yang awal ya, Mbak? Kayak awal. Dan nanti kita coba evaluasi ketika diturunin kondisinya seperti apa. Pola tidurnya gimana? Paling selalu kita cek itu pola tidur. Pola tidurnya kan masih kita bantu dengan itu Clozapine, kan. tapi udah yang kan kemarin kan 50 ya dikasih 100 awalnya. Udah 25 sekarang. Alhamdulillah turun. Awal. Pertama sekali kan. Yang bulat ya, yang satu ya. Nah, Kalau nanti kita dulu di rumah biasa 25. Iya, cuma 25 loh. nah, nanti 25 nanti Sekarang turun. udah ya. Nanti turun sampai kondisi kalau perlu itu cuman separuhnya dari 25. Kalau bisa memang enggak lagi Ustadz kita. Bagusnya lagi sudah enggak. Memang itu standar kita. Karena kalau masih tergantung itu, maaf ya, kalau pulang biasanya sudah enggak mau lagi. Saya sudah sehat kok. Oh, udah. Nah, akhirnya gitu lagi. Kan dia oke dikasih obat nggak mau. Kenapa? Nggak mau, udah bosan. Nah itu. Emang apa Makanya. yang Kiki rasain apa? Kalau minum obat? Males. Lemes ya? Jadi ini sifatnya ini kalau khusus satu obat saja itu yang punya efek memang untuk membantu memperbaiki pola tidur itu hanya satu. Apa itu Clozapine. Kalau yang lain itu sebenarnya bukan obat. Kalau persepsi di luar ini kan persepsi ya. Obat ini memberi obat tidur, obat penenang, bukan, sebenarnya itu nutrisi untuk otak, Ya. memperbaiki metabolisme otak, cuman punya efek dia menjadi tenang, dia menjadi lebih nyambung ngomongnya, di situ stabil. Ketika nanti kondisinya sudah nggak diperlukan lagi, ya sudah nggak dibutuhkan lagi. Orang sehat itu kan nggak perlu minum gitu, kayak kita nggak usah minum itu bisa tidur nyenyak, asal capek tidur kan. Nah ini kan perlu dilatihnya itu di sini. Ini sudah hampir 2 mingguan ya, kurang lebih 2 minggu tuh. Bukan stabilnya, ini benar-benar stabil loh. Ya, 2 mingguan. 3 ya? 3 mingguan Kemarin ya, 2 pas mingguan Pak lebih Ustadz lah keluar gini, aku tuh mau ikut. Ya yang itu nggak apa-apa, itu karena kondisi yang ya namanya keinginan kan, nggak apa-apa. Masuk ke mobil saya, Iya, bilang. cuman saya bilang, ya pulang, iya, saya nggak pernah ngomong tidak. Pulang ya iya. Ini Ustadz selain dari dokter, kalau kita boleh tahu, selain konsul ke dokter, pengobatan medis, apa aja biar teman-teman juga pada tahu. Selain non medis. Selain Jadi- medis yang jadi- Kiki lakuin di sini untuk jadi ini dia. kalau- Soalnya kalau medis sendiri, kita pun sebelumnya udah pernah ngejalanin itu gitu. Jadi kalau kondisi kejiwaan itu kan memang terkait 3 hal ya. Kita sampaikan mind, body, soul. Body ini yang menjadi domainnya medis kita bilang.
medis ini sangat berperan besar dalam memperbaiki proses metabolisme di otaknya Mbak Kiki. Jadi main itu membiasakan dengan kegiatan-kegiatan positif di sini. Pembiasaan itu yang paling penting. Kemudian soul ini, nah kita tidak konsen dengan ruqyah yang sifatnya, maaf ya, aktif. Manusia ini kan Allah ciptakan itu sangat rentan dimasukin namanya jin. Ya, jin itu kita masuk keluarin ruqyah misalnya Kiki ini. Tapi kan belum pernah kita lakukan ruqyah dengan orang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalkan. Habis itu gelepar-gelepar. Itu saya pengalaman sudah. Itu sebenarnya bukan jin. Bisa jadi pada saat itu muncul dia bisikan. Nah, ketika lakukan tindakan ruqyah dia bereaksi, maka dia dikatakan itu jinnya sedang bereaksi. Nah, kalau yang lebih penting di sini kita lakukan dengan zikir pagi petang. Kekuatannya di situ. Ketika benteng rohaninya kuat, nah, insulinnya muncul. Kemana? Jadi ketika posisinya benteng rohaninya kuat, insya Allah pengaruh-pengaruh yang sifatnya non medis, pengaruh non medis ini kan kita akui ada, pasti ada. Ketika jiwa itu kosong, jiwa itu nggak stabil, itu pasti ada. Maka dia akan mudah masuk. Tapi kalau posisinya jiwanya stabil dengan ibadah yang terjaga, insya Allah setan dari bangsa jin itu nggak akan masuk. Pembiasaan 3 hal seperti itu aja sih. Kita nggak ada tindakan-tindakan khusus, misalkan hal-hal yang. Ya, maksud saya ada kegiatan lainnya gitu atau pengobatan herbal lainnya. Ya. Maksud kami itu. Maksud kami gitu selain pengobatan medis. Maksudnya tindakannya gitu. Ya. Kita ada tibu apa aja nabawi. maksudnya yang Tibu nabawinya di sini itu biar ada bekam. teman-teman juga pada tahu gitu. Kalau yang tindakan fisiknya itu bekam. Kemudian kalau untuk tradisionalnya akupuntur. Ada akupunturnya. Itu per hari per Kita minggu kemarin atau per apa? karena kondisinya kemarin tim terapisnya akupuntur Mas Afrial baru datang. Ini yang jadwalnya Mbak Kiki belum dilakukan. Itu durasinya. Tuh teman-teman, Kiki lagi ngajak temennya sholat. Alhamdulillah, tapi temannya kan masih belum stabil, jadi belum mau sholat. Tapi Kiki yang ngajakin ya, Masya Allah. Gitu. Ya kan Kak Gigi? Kiki yang ngajakin. Nah sekarang Kiki juga gerakan sholatnya Alhamdulillah udah betul ya. Terus udah tertib. Dia mendahului imam. Kalau sekarang Ya. oke. terus rakaatnya sekarang mah hafal ya, maghrib 3, 4. Masalah sendiri. Tunggu dulu tuh jamaah. Sama itu sama Bila. Tunggu. Komat, teteh. Biasa kemarin dulu teteh komat. Oke teman-teman nih, kali ini petugas sama Kiki lagi persiapan mau sholat asar. Biasanya Kiki di sini juga komat ya? Iya, biasanya disuruh komat juga. Sok coba Ki, nanti udah mau siap komat ya. Bagian Kiki yang komat. Sini aja mau. Sini teh, ini dempetan. Dempetan. Gimana? Kan kalau sholat jamaah dan rapatkan safnya. Ya di sini. Dekat Bila teh. Kesinian. kakinya harus Sajadahnya apa? harus deket. Oke, komat. Allahu Akbar, astagfirullah. Ayo pala, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah